Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzayyana. Saya dari kelas 5A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja saya dengan materi perekonomian terbuka. Langsung saja ke slide yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian dari perekonomian terbuka. Nah, pengertian dari perekonomian terbuka yaitu suatu perekonomian atau negara yang ekonominya terlibat secara luas dalam perdagangan internasional. Contohnya, kita membutuhkan sarana komunikasi seperti telepon, tetapi kita belum mampu untuk memproduksi barang tersebut sendiri, sehingga kita harus mengimpor dari negara lain. Dan di pihak lain, kita memiliki produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang sangat melimpah, seperti kelapa sawit, cengkeh, kayu, buah, dan sayur-sayuran yang kita ekspor ke negara lain. Dan dengan itu muncullah perdagangan antar negara yang disebut ekspor-impor. Nah, setelah kita mengetahui tentang perekonomian terbuka, berikut ini kita akan membahas yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Nah, apa itu perdagangan internasional? Jadi, perdagangan internasional itu dapat didefinisikan sebagai perdagangan antar negara yang mencakup ekspor dan impor. Perdagangan internasional itu ada dua, perdagangan jasa dan perdagangan barang. Perdagangan jasa antara lain yaitu terdiri dari biaya transportasi, perjalanan, asuransi, dan konsultan. Kapan bangsa Indonesia mulai melakukan perdagangan internasional? Sebenarnya bangsa kita sudah menjalankan perdagangan internasional itu sejak dulu, sebelum datangnya penjajah. Waktu itu banyak saudagar dari Cina dan negara-negara lain berdatangan secara damai ke kerajaan-kerajaan. Mereka berlayar ke Indonesia untuk membeli hasil-hasil alam yang ada di Indonesia untuk dijual kembali di negara mereka, hingga datanglah para penjajah. Indonesia dijajah berabad-abad lamanya. Produk hasil bumi dari Indonesia dikuasai untuk memperkaya negara mereka. Namun perdagangan tetap berlangsung meskipun melalui tangan-tangan para penjajah. Dan di masa kemerdekaan, perdagangan internasional semakin dikembangkan. Bahkan Indonesia mengekspor minyak tanah, beras, dan lain-lain. Kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu dengan perbedaan perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Nah, jika tadi perekonomian terbuka perdagangan antar negara, maka perekonomian tertutup semua kegiatan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara dengan ekonomi tertutup dapat tumbuh, akan tetapi tidak secepat ekonomi terbuka. Nah, maka dari itu negara kita sangat perlu dengan adanya perekonomian terbuka. Nah, misalnya negara kita hanya menjalankan dengan adanya perekonomian tertutup, negara kita tidak akan tumbuh pesat secara cepat seperti kita menjalankan perekonomian terbuka. Maka dari itu kita sangat perlu adanya perekonomian terbuka. Slide yang terakhir yaitu keuntungan adanya perekonomian terbuka. Nah, dengan adanya perekonomian terbuka yaitu ada beberapa keuntungan. Di sini saya akan menyebutkan hanya beberapa saja ya, tidak akan menyebutkan semuanya. Yang pertama yaitu munculnya valuta asing, dan yang kedua yaitu saham, yang ketiga
produsen mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan. Yang terakhir yaitu pertukaran tenaga kerja serta investasi. Nah, dengan adanya perekonomian terbuka, kita bisa menginvestasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila kurang paham dengan penjelasan saya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.